Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan bahas salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah Aceh, bahkan Asia Tenggara. Namanya Sultan Iskandar Muda. Banyak orang menyebut beliau sebagai raja terbesar dalam sejarah Kesultanan Aceh Darussalam. Tapi, bagaimana sih kisahnya sampai beliau bisa bikin Aceh disegani dunia? Yuk, kita gali bareng-bareng. Bayangkan kita kembali ke Aceh ratusan tahun lalu, tepatnya di akhir abad ke-16. Saat itu dunia sedang bergolak. Portugis sudah menancapkan kekuasaan di Malaka sejak tahun 1511, menguasai jalur perdagangan yang menghubungkan dunia timur dan barat. Dari Malaka inilah rempah-rempah, terutama lada, dikendalikan dan dijual dengan harga selangit. Semua bangsa berlomba-lomba menguasai jalur perdagangan ini, dari Arab, India, Tiongkok, hingga bangsa-bangsa Eropa. Di tengah kondisi dunia yang penuh perebutan itu, lahirlah seorang anak dari darah bangsawan Aceh yang kelak dikenal sebagai Sultan Iskandar Muda, penguasa terbesar dalam sejarah Aceh Darussalam. Namun kisahnya tidak dimulai dengan kemewahan. Sejak kecil ia harus menghadapi kenyataan pahit. Iskandar Muda sebenarnya lahir dari keluarga terpandang, ayahnya seorang bangsawan, ibunya pun dari darah raja. Tapi justru karena ia dianggap sebagai ancaman dalam perebutan kekuasaan, ia tersisih dari lingkungan istana. Sejak muda, ia harus merasakan hidup di luar kemewahan, bahkan sempat mengalami pembuangan. Bayangkan, seorang anak berdarah raja malah harus hidup jauh dari singgasana yang seharusnya jadi miliknya. Namun masa sulit itu ternyata menjadi tempaan. Hidup di tengah rakyat kecil membuatnya mengenal dunia yang sesungguhnya. Ia belajar bagaimana kerasnya hidup nelayan di laut, bagaimana petani membanting tulang di sawah, dan bagaimana pedagang berjuang di pasar. Dari mereka ia belajar arti kerja keras, keteguhan, dan keberanian. Tak hanya itu, ia juga bergaul dengan para ulama yang mengajarkannya ilmu agama, serta para panglima perang yang mengajarkannya strategi. Semua pengalaman ini membentuknya menjadi pribadi yang berbeda, lebih tangguh dibanding para bangsawan muda lainnya. Kesempatan emas akhirnya datang di tahun 1607. Di usia muda, Iskandar Muda dinobatkan menjadi Sultan Aceh Darussalam. Rakyat menyambutnya dengan harapan besar. Mereka melihat sosok pemimpin baru yang penuh semangat, berani, dan cerdas. Begitu naik takhta, Iskandar Muda langsung bergerak cepat. Ia tahu betul bahwa untuk menghadapi bangsa Eropa, terutama Portugis di Malaka, Aceh harus menjadi kerajaan kuat. Maka langkah pertama yang ia lakukan adalah menata ulang pemerintahan. Ia menyingkirkan pejabat yang hanya mementingkan diri sendiri, lalu mengganti mereka dengan orang-orang yang jujur dan berkompeten. Tak berhenti di situ, ia juga memperkuat hukum. Lahirnya Qanun Mekuta Alam menjadi bukti kepemimpinannya. Qanun ini adalah kumpulan undang-undang yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari hukum pidana, perdagangan, hingga tata pemerintahan. Dengan adanya aturan yang jelas, rakyat merasa terlindungi dan pejabat tidak bisa lagi bertindak sewenang-wenang. Aceh pun berubah menjadi kerajaan yang lebih teratur dengan sistem hukum yang kuat. Tapi tentu saja kekuatan hukum saja tidak cukup. Iskandar Muda sadar, ancaman terbesar datang dari lautan. Portugis menguasai Malaka lewat armada laut yang tangguh, maka Aceh pun harus punya kekuatan laut yang setara. Sultan segera membangun armada besar. Kapal-kapal perang dibuat dengan ukuran raksasa, sebagian bahkan lebih besar daripada kapal-kapal Eropa pada masa itu. Meriam-meriam didatangkan, prajurit dilatih siang malam, dan panglima-panglima dipilih dari mereka yang paling berani. Tak hanya itu, Iskandar Muda juga menjalin hubungan dengan Kesultanan Turki Utsmani. Dari sana, Aceh mendapat bantuan teknologi senjata dan instruktur militer. Dengan persiapan ini, Aceh menjelma menjadi kekuatan maritim besar di Asia Tenggara. Kekuatan itu tak hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk menyerang. Satu persatu kerajaan kecil di pesisir Sumatera berhasil ditaklukkan. Wilayah Johor, Pahang, hingga Kedah di Semenanjung Malaya juga sempat jatuh ke tangan Aceh. Bayangkan betapa luasnya kekuasaan Aceh saat itu, bukan hanya di Sumatera, tapi juga menyeberang ke Semenanjung. Semua ini membuat Aceh berdiri gagah sebagai kerajaan besar yang disegani. Tapi kejayaan Aceh tidak hanya soal perang. Ekonomi juga berkembang pesat.
Aceh terkenal sebagai penghasil lada, rempah yang nilainya sangat tinggi. Sultan mengatur perdagangan dengan ketat. Lada Aceh tidak bisa dijual murah begitu saja ke bangsa Eropa. Pedagang dari Arab, India, Persia, hingga Tiongkok datang ke Banda Aceh untuk membeli rempah. Pelabuhan Aceh pun ramai luar biasa. Suara pedagang menawar, suara kapal bongkar muat, semuanya membuat Banda Aceh jadi salah satu pusat perdagangan internasional paling penting pada masanya. Keuntungan dari perdagangan ini membuat kas kerajaan penuh, pembangunan berjalan, dan rakyat merasakan kesejahteraan. Selain kuat secara militer dan kaya secara ekonomi, Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda juga berkembang dalam bidang agama dan budaya. Ulama-ulama besar berdatangan, menjadikan Aceh sebagai pusat pembelajaran Islam di kawasan ini. Masjid-masjid dipenuhi jamaah, pengajian berlangsung setiap hari, dan kitab-kitab baru ditulis. Aceh menjadi mercusuar ilmu pengetahuan Islam di Asia Tenggara. Salah satu peninggalan budaya yang terkenal dari masa Iskandar Muda adalah gunungan, bangunan indah yang konon dibuat Sultan untuk permaisurinya dari Pahang. Bangunan itu bukan hanya simbol cinta, tetapi juga bukti kemewahan dan kejayaan Aceh. Namun kejayaan selalu datang dengan tantangan. Iskandar Muda beberapa kali memimpin langsung pasukan Aceh menyerang Malaka untuk mengusir Portugis. Pertempuran berlangsung sengit, meriam berdentum, kapal-kapal terbakar, dan lautan menjadi saksi perjuangan besar itu. Walaupun Malaka tidak berhasil direbut sepenuhnya karena pertahanan Portugis sangat kuat, serangan-serangan Aceh membuat Portugis kewalahan. Catatan bangsa Eropa menggambarkan betapa besar dan menakutkannya armada Aceh. Bagi Portugis, Aceh adalah lawan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Rakyat Aceh pun hidup dalam kebanggaan. Mereka tahu, negeri mereka bukan lagi kerajaan kecil di ujung Sumatera, tapi kekuatan besar yang disegani dunia. Nama Iskandar Muda pun sampai ke telinga bangsa Eropa, Arab, India, hingga Tiongkok. Ia disebut-sebut sebagai raja besar yang berani menantang kekuasaan bangsa Eropa di Asia Tenggara. Namun seiring waktu, tantangan semakin berat. Perang yang berkepanjangan membuat rakyat lelah, pajak semakin tinggi, dan ancaman bangsa Eropa makin besar karena Belanda dan Inggris mulai masuk bersaing dengan Portugis. Di dalam negeri, ketegangan antara bangsawan dan ulama juga mulai terasa. Walaupun Iskandar Muda berhasil mengendalikannya dengan tegas, semua itu jadi tanda bahwa masa depan Aceh setelah dirinya mungkin tidak akan sekuat sekarang. Tahun 1636 menjadi tahun yang menyedihkan bagi Aceh. Sultan Iskandar Muda wafat, rakyat berduka luar biasa. Mereka kehilangan seorang pemimpin besar yang bukan hanya melindungi mereka, tetapi juga membawa nama Aceh harum di seluruh dunia. Setelah kepergiannya, takhta dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Thani, menantunya. Namun meski berusaha melanjutkan kejayaan, pengaruh dan wibawanya tidak sekuat Iskandar Muda. Perlahan, kejayaan Aceh mulai memudar. Meskipun begitu, warisan Iskandar Muda tetap abadi. Qanun Mekuta Alam masih menjadi dasar hukum, gunungan masih berdiri sebagai saksi cinta dan kejayaan, dan nama Iskandar Muda tetap dikenang sebagai Sultan terbesar Aceh. Dari seorang pangeran yang tersisih, ia bangkit menjadi penguasa besar yang membawa Aceh menantang bangsa Eropa dan menaklukkan dunia. Hari ini, ketika kita menyebut namanya, yang terbayang bukan hanya seorang raja dengan mahkota emas, tetapi juga seorang pemimpin yang berani bermimpi besar, yang bekerja keras demi rakyatnya, dan yang meninggalkan warisan luar biasa. Sultan Iskandar Muda adalah bukti nyata bahwa dengan keberanian, kecerdasan, dan tekad yang kuat, sebuah kerajaan kecil di ujung Sumatera bisa berdiri sejajar, bahkan disegani oleh bangsa-bangsa besar dunia. Dan itulah kisah Iskandar Muda, raja perkasa yang membuat Aceh berdiri gagah dan membuat dunia menoleh. Sebuah cerita tentang keberanian, cinta pada negeri, dan mimpi besar yang berhasil diwujudkan. Aceh pernah berjaya, pernah disegani bangsa Eropa, dan semua itu karena seorang sultan yang berani menantang dunia. Jadi begitulah kisah Sultan Iskandar Muda, raja terbesar dalam sejarah Aceh. Dari Pangeran Buangan, ia bangkit jadi pemimpin yang membawa Aceh ke puncak kejayaan, disegani bangsa-bangsa besar, dan dikenang hingga hari ini. Jejaknya mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal senjata dan kekuasaan, tapi tentang warisan yang ditinggalkan untuk generasi berikutnya. Aceh pernah menaklukkan dunia,
Dan itu semua karena kepemimpinan seorang sultan yang berani bermimpi besar.